Mari menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak kelas 5A dan kelas 5B. Pada pagi hari ini kita kembali mempelajari tentang agama Islam. Salah satu hal yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu tentang puasa. Namun sebelum kita memasuki materi puasa ini, membahas materi puasa ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari, segala ilmu yang kita tuntut pada pagi hari ini insyaallah mendapatkan berkah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa bersama-sama dengan menadahkan tangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini sebagaimana yang Bapak sampaikan di awal, kita akan membahas tentang rukun Islam yang ketiga, yaitu puasa. Sebelum Bapak memulai, Bapak ingin bertanya, ada berapakah rukun Islam yang kamu ketahui? Coba sebutkan. Yang pertama adalah syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jadi kita mempercayai ini ya. Kemudian yang kedua adalah sholat. Sholat yang wajib kita kerjakan sebanyak sehari 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ini yang wajib. Nah, sunnah banyak. Kemudian yang ketiga adalah puasa. Yang akan kita bahas pada hari ini. Yang keempat adalah membayar zakat. Nanti pada akhir bulan Ramadan, pada tanggal 1 Syawal, itu batas akhirnya, kita membayar zakat fitrah. Ada juga nanti zakat mal atau zakat harta. Dan yang terakhir adalah naik haji bagi yang mampu. Jadi bagi yang tidak mampu tidak perlu memaksakan diri. Anak-anak sekalian, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim.
pada ayat 183 surah Al-Baqarah ini, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada orang-orang yang beriman, ya, orang muslim yang beriman. Karena kalau tidak beriman, maka dia tidak akan menjalankan kewajiban ini. Apa kewajibannya? Kutiba alaikumus syiyam. Ditetapkan kepada kamu as-syiyam, puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah ditetapkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Semoga engkau bertakwa. Nah, orang yang bertakwa di sini yaitu orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Maka orang yang beriman dan bertakwa apabila mengerjakan puasa, maka dia termasuk orang yang beriman dan insya Allah termasuk orang yang bertakwa. Luar biasa ya, menjauhi perintah Allah dan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu definisi daripada orang bertakwa. Apa saja perintahnya? Salah satunya adalah puasa. Maka puasa ini wajib kita laksanakan. Apapun halangannya, apapun rintangannya, kita wajib melakukan puasa. Namun nanti ada hal-hal yang membolehkan seorang tidak puasa. Misalnya maridun, ya, sakit. Kemudian yang kedua lagi, orang yang dalam safar artinya dalam perjalanan. Nah, dua hal ini nanti boleh tidak berpuasa. Tapi bagi yang safar wajib nanti menggantinya. Bagi yang marid apabila nanti sudah sembuh wajib mengqadanya. Oke? Nah, anak-anak sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan melalui Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, yaitu puasa ini maksudnya begini, seluruh amal ibadah yang dilakukan oleh hambanya, oleh manusia, itu semua untuk manusia. Tetapi puasa itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kenapa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena tidak ada orang yang tahu bahwa kita sedang berpuasa. Coba kamu lihat ibu atau bapak di rumah, ayah atau ibu di rumah. Kamu tahu nggak kalau mereka berpuasa hari ini? Nah, mungkin bagi ibu-ibu yang sedang haid, ya, yang sedang haid, mereka tidak berpuasa. Tapi tahu nggak dia berpuasa atau tidak? Nah, kita tidak tahu bahwa seorang itu berpuasa kecuali dia mengatakan, saya sedang berpuasa. Tapi kalau sholat kita bisa melihatnya. Kalau bersedekah orang bisa melihatnya. Tetapi kalau puasa, siapa yang bisa melihatnya? Maka dari itu Allah langsung memberikan pahala bagi orang yang berpuasa. Itu perbedaannya puasa dengan ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengatakan bahwa puasa itu langsung, pahalanya langsung kepadaku. Oke? Nah, keistimewaan orang-orang yang berpuasa ini disebutkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, bisa mengurangi bagi orang yang berpuasa, faedahnya bisa menata hati, bisa mengendalikan diri, dan yang paling utama adalah mengendalikan hawa nafsu. Mengapa mengendalikan hawa nafsu? Berpuasa ini kan yaitu menahan lapar dan minum dari terbit matahari sampai tenggelamnya matahari. Tetapi selain daripada makan dan minum, banyak hal-hal yang perlu kita tahan. Yang pertama, kita tidak boleh menggunjing orang lain ataupun menggosip orang lain selama bulan Ramadan, selama kita melaksanakan puasa. Dan itu harus ditahan. Apabila kita melakukan hal-hal seperti itu, menjelek-jelekan orang, menggosip orang lain, ngolok-ngolok orang, maka pahala puasa kita akan hilang. Apa yang kita dapat?
hanya lapar dan haus. Anak-anak mau nggak berpuasa tapi tidak dapat pahala dari Allah, yang dapatnya cuma lapar sama haus? Mau nggak? Kalau tidak mau, coba mulai daripada sekarang. Selain daripada menahan lapar dan haus, juga kita menahan hawa nafsu. Nggak boleh ngomongin orang, nggak boleh lihat hal-hal yang jelek, nggak boleh marah-marah. Itu tidak boleh. Ya, ditahan semua amarahnya, ditahan semua nafsunya itu. Dengan begitulah baru Allah akan berikan pahalanya. Pahala puasa baru akan kita dapatkan. Nah, kemudian apabila ada orang yang mengajak bertengkar, mengajak menggosip, katakanlah kepada mereka bahwa inni shaim, saya sedang puasa. Jadi harus ingat apa yang terjadi pada diri kita. Kalau kita sedang berpuasa, maka harus menahan diri. Bukan hanya menahan dari lapar dan haus, tapi juga menahan nafsu. Nah, ini yang paling besar, anak-anak sekalian. Godaannya itu di sini. Rasulullah juga mengatakan dalam firman-Nya bahwa seluruh syaitan itu dibelenggu tangannya. Diikat tangannya sama Allah. Tetapi mengapa masih banyak orang yang tidak berpuasa, masih banyak orang yang masih banyak orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Di situ tempatnya nafsu yang ada pada diri manusia. Jadi yang kita lawan itu bukan syaitan, bukan manusia, tetapi diri kita sendiri, hawa nafsu. Kebanyakan main bisa menghilangkan pahala karena buang-buang waktu, ibadahnya nggak ada. Sesuatu yang sia-sia. Main apa? Main handphone kalau sekarang, kemudian kebanyakan nonton TV. Lebih baik pada bulan puasa kita gunakan untuk beribadah, meningkatkan amal kebaikan kita, amal ibadah. Misal, amal yang biasa kita gunakan, yang sering dilakukan pada bulan puasa adalah membaca Al-Quran. Jadi amalan yang cukup baik yaitu membaca Al-Quran. Kalau masih belum bisa, baca semampunya. Kalau belum bisa juga, belajar. Sambil belajar, insya Allah nanti akan khatam. Nah, kemudian lagi, pada malam hari kita bisa melakukan namanya sholat tarawih. Orang yang melaksanakan sholat tarawih ini, insya Allah pahalanya besar sekali. Jadi pada bulan puasa ini, pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ditingkatkan berpuluh-puluh kali lipat. Kalau misalnya membaca Al-Quran itu satu huruf alif, lam, mim, itu ada 3 huruf ya. Maka dihitung alif 1, lam 1, mim 1. 10, 10, 10, udah dapat 30. Tapi pada bulan puasa itu ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 100, 100, 100. Mau? Siapa biasanya yang kalau bekerja pengen dapat bonus? Ya, orang-orang yang bekerja itu biasanya nyari bonus. Nah, orang Islam itu bekerja pada bulan Ramadan dengan meningkatkan amal ibadahnya, bonusnya lebih besar. Pahalanya lebih besar. Dan pada 10 malam pertama akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatnya. Pada 10 malam kedua ini sudah masuk 10 malam kedua daripada bulan Ramadan itu maghfirah. Maghfirah artinya adalah ampunan. Perbanyaklah beristighfar pada 10 malam kedua. 10 malam kedua pada bulan Ramadan, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga, pada 10 malam terakhir itu akan dibukakan pintu-pintu surga bagi umat yang melaksanakan puasa, yang memperbanyak amal ibadahnya. Baik, anak-anak sekalian, apabila kita berpuasa, kita juga akan mendapatkan kesehatan. Jarang ada orang yang berpuasa itu sakit, itu jarang. Ya. Bahkan orang yang sakit mah biasanya akan sembuh. Lebih terobati karena segalanya dikontrol. Dalam ilmu pengetahuan disebut dengan toksik. Toksik itu artinya mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam tubuh selama berpuasa. Biasanya kalau bulan-bulan sebelumnya yang bukan pada bulan puasa, makan pizza, makan
Kentucky, wah enak makan yang banyak-banyak, gorengan. Tapi bulan puasa kita dikontrol. Nanti waktu mau buka puasa beli ini beli itu. Terus ketika udah buka puasa makan kurma 1 biji, makan nasi 1 piring, minum 1 cangkir, udah. Nggak bisa lagi makan-makan yang lain karena perut kita terbatas. Ya. Jadi tidak perlu berlebihan ketika berpuasa dan juga tidak perlu berlebihan ketika sahur. Cukup sepertiga nasi, karbohidrat, makanan, sepertiga lagi dalam perut kita itu adalah air, dan sepertiga lagi adalah udara. Insya Allah cukup untuk kita menegakkan tulang belakang untuk berdiri, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak sekalian, yang perlu diingat tadi adalah untuk menahan nafsu daripada menghilangkan pahala puasa. Seperti menyia-nyiakan waktu, melakukan perbuatan yang sia-sia, nonton, main game, terlalu banyak tidur, terlalu banyak jalan-jalan, terus ngomongin orang, marah-marah, semua itu akan menghilangkan pahala puasa. Tidak mau kan dapat lapar dan haus aja puasanya tapi nggak dapat pahala puasa? Nah, maka yuk kita berusaha sebisa mungkin, semaksimal mungkin agar puasa kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lillahi ta'ala melaksanakan puasanya. Baik anak-anak sekalian, demikian yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Semoga anak-anak tetap berpuasa dengan sepenuh hati, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga memperbanyak amal ibadah seperti mengaji tadi, ataupun bersedekah juga. Sholat malamnya tidak bolong-bolong, jadi selalu melaksanakan tarawih karena pahalanya besar sekali. Oke? Tidak bisa sholat ke masjid, sholatlah di rumah tarawih. Oke? Kemarin kan sudah disampaikan materi sholat tarawih. Kalau tidak bisa sholat sendiri, ikut dengan orang tua. Baik, Bapak mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Hari ini tidak ada tugas sama sekali. Tugas kamu hanya mendengarkan video pendidikan agama Islam ini. Bapak mohon maaf apabila ada salah dan khilaf selama penyampaian ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa menjadi motivasi buat anak-anak semuanya dalam melaksanakan ibadah puasa. Dan Bapak mohon maaf sekali lagi apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan selama menyampaikan materi ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.